Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikutut Ariningsih, NIM 18130810118 dari Prodi S1 Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tes awal praktikum dari faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Langsung saja, kita beralih ke nomor yang pertama. Apa yang dimaksud dengan enzim? Nah, enzim merupakan protein yang dapat mempercepat laju reaksi kimia dalam organisme hidup. Enzim bertindak sebagai katalisator untuk reaksi kimia tertentu. Nah, mengubah sekumpulan reaktan tertentu atau sering disebut substrat, kemudian menjadi produk tertentu. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan jenis-jenis enzim. Nah, ada beberapa jenis enzim seperti tabel yang sudah saya sajikan pada slide. Ada 6 jenis. Yang pertama ada oksidireduktase, kemudian transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase, yang mana mempunyai tipe reaksi yang dikatalisis serta contohnya. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 3. Mengapa enzim sering disebut biokatalisator? Nah, enzim merupakan protein yang mengkatalisis reaksi kimia dalam tubuh kita. Enzim berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Enzim mampu mempercepat reaksi kimia tanpa mengubah keseimbangannya sehingga sering disebut biokatalisator. Selanjutnya, yang nomor 4. Jelaskan dan beri contoh tentang mekanisme kerja enzim. Nah, enzim dan substrat akan membentuk kompleks dari substrat enzim. Sebelum menghasilkan produk, substrat adalah yang berfungsi sebagai enzim. Kemudian, produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi 2, yaitu gembok dan anak kunci atau sering disebut dengan loop serta kecocokan induksi atau sering disebut dengan inductive fit. Nah, menurut teori gembok dan anak kunci ini, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Nah, sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat yang tertentu yang dapat melekat pada enzim. Dan menurut Daniel Koslein pada tahun 1958 yang menggunakan teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikat yang spesifik yang sama akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga cocok atau membentuk seperti substrat. Baik, selanjutnya nomor 5. Dalam mempelajari enzim, ada yang disebut isoenzim. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isoenzim. Isoenzim atau izozim adalah sekelompok enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama tetapi memiliki bentuk enzim yang berbeda dan efisien katalitik yang berbeda pula. Nah, isoenzim biasanya dibedakan berdasarkan mobilitas ke elektroforetiknya. Kemudian soal yang nomor 6, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah senyawa-senyawa non-protein yang dapat terdialisa, termostabil, dan terikat secara longgar dengan bagian protein dari enzim atau sering disebut dengan apoenzim. Karena terikat secara longgar dan memiliki sifat reversibel, kadang-kadang koenzim juga disebut dengan kosubstrat. Nah, umumnya koenzim merupakan vitamin atau turunannya antara lain vitamin B1 atau sering disebut tiamin, vitamin B2, riboflavin, vitamin B5, asam pantotenat, vitamin B6, piridoksin, vitamin B12, cyanokobalamin, dan nikotinamida. Nah, gugus protestik secara kimiawi hampir sama dengan koenzim, yaitu senyawa non-protein yang dapat terdialisa dan termostabil, namun ikatannya dengan apoenzim cukup kuat, sehingga biasanya tidak bersifat reversibel. Selanjutnya, soal nomor 7, enzim merupakan suatu protein. Gambarkan modul struktur
enzim. Nah, enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D atau 3 dimensi yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari 2 komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Selanjutnya, nomor 8. Apa perbedaan unit aktivitas dan aktivitas spesifik dari suatu enzim? Dalam kinetika enzim, aktivitas enzim dan aktivitas spesifik adalah 2 pengukuran penting. Aktivitas enzim mengukur laju substrat yang dikonversi menjadi produk, sementara aktivitas spesifik mengukur aktivitas enzim dalam 1 mg total protein. Oleh karena itu, ini adalah perbedaan utama antara aktivitas enzim dan aktivitas spesifik. Selain itu, ada perbedaan lain antara aktivitas enzim dan aktivitas spesifik berdasarkan penggunaan tambahan aktivitas spesifik. Artinya, aktivitas spesifik dapat digunakan. Soal nomor 9, sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim, antara lain suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan aktivator. Selanjutnya, soal nomor 10, mengapa substrat dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Laju suatu reaksi enzimatika meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Selanjutnya, soal nomor 11, mengapa pH dan suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Yang pertama, enzim bekerja baik pada suhu optimum. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Pada suhu rendah, molekul enzim dan substrat bergerak perlahan dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulai reaksi. Dan pada umumnya, pH optimum enzim bekerja antara 6 sampai 8, namun terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja maksimal pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Selanjutnya, soal nomor 12, mengapa konsentrasi enzim dapat mempengaruhi aktivitasnya? Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzimatik berbanding lurus. Artinya, laju reaksi enzimatik akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Soal nomor 13, jelaskan prinsip kerja yang rendah dan melewati pH optimum akan terjadi denaturasi. Prinsip percobaan uji pengaruh suhu yaitu berdasarkan perbedaan suhu terhadap kecepatan reaksi, di mana di bawah suhu beku dan suhu di atas suhu optimum enzim akan mengalami denaturasi. Pada konsentrasi substrat, dengan pertambahan konsentrasi substrat maka akan menaikkan kecepatan reaksi. Jika pada batas konsentrasi tertentu, maka akan terjadi kenaikan kecepatan reaksi walaupun konsentrasinya substrat diperbesar. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan, yaitu jika seluruh substrat telah terikat oleh enzim. Soal nomor 14, dalam percobaan menggunakan metode Anson, yakni ke dalam 2 ml filtrat yang dihasilkan ditambahkan 4 ml NaOH 0,5 m, kemudian ditambahkan 1 ml reagen Valentius Salteriu, lalu diaduk, didiamkan selama 10 menit, kemudian diukur absorbansinya dengan spektronik 20 pada panjang gelombang 650 nanometer. Pertanyaannya, apa tujuan metode Anson tersebut? Yang kedua, fungsi reagen Valentius Salteriu. Dan pada panjang gelombang 650, sebutkan kompleksnya apa yang terbentuk. Nah, yang pertama, agar jumlah substrat bisa diketahui dan dikatalisis oleh enzim. Kemudian memberikan warna pada pembacaan absorbansi di spektrofotometri, pembentukan kompleks berwarna biru oleh tembaga protein yang dihasilkan dari reduksi fosfolipid dan fosfatungstat. Soal nomor 15, buatlah grafik hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, pH, dan suhu yang digunakan. Yang pertama, konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang rendah, kenaikan substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis hampir secara linear. Jika konsentrasi substrat tinggi, maka peningkatan kecepatan reaksi enzimatis akan semakin menurun sejalan dengan peningkatan jumlah substratnya. Kecepatan maksimum atau Vmax
Reaksi enzimatis ditunjukkan dengan garis mendatar yang menggambarkan meningkatkan kecepatan reaksi yang rendah seiring penambahan konsentrasi substrat seperti kurva yang saya tampilkan pada slide. Selanjutnya, yang kedua adalah konsentrasi enzim yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kecepatan reaksi secara linear. Kecepatan bertambah secara konstan dapat dikatakan bahwa hubungan antara konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi enzimatis berbanding lurus. Kecepatan reaksi suatu enzim satu dengan yang lain berbeda-beda, meskipun mempunyai konsentrasi enzim yang sama. Konsentrasi enzim yang sangat tinggi dalam suatu sistem yang kompleks akan berpengaruh terhadap kecepatan reaksi, seperti kurva yang saya tampilkan pada slide. Yang ketiga adalah pH. Enzim juga mempunyai pH tertentu agar dapat bekerja secara efektif. Enzim dapat bekerja optimal pada pH netral yaitu 7 dan pH basa kurang dari 7 dan pH asam lebih dari 7. Nah, tergantung pada jenis enzim masing-masing. Yang keempat, suhu. Setiap enzim dapat bekerja dengan efektif pada suhu tertentu dan aktivitasnya akan berkurang jika berada pada kondisi di bawah atau di atas titik. Nah, kondisi yang menyebabkan kerja enzim menjadi efektif disebut kondisi optimal. Baik, sekian pembahasan soal dari faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya akhiri dengan para pesati. Om Santi, 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 Om.